Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Mari bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, di TikTok, Instagram, di Facebook. Pasti diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini di minggu pertama kita belajar disiplin rohani murid Kristus. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-16. Saya ajak kita semuanya membaca ya, semuanya kita membaca dengan semangat. 1, 2 ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada muridnya namanya Timotius. Timotius ini usianya di bawah 40 tahun. Dan dia sudah mengembalakan jemaat di Asia Kecil dan disebut juga Efesus. Dia sudah mengembalakan jemaat. Tapi jemaat yang digembalakan itu dimasuki oleh pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar yang menipu jemaat, yang mengajarkan kesesatan. Mereka mengajarkan dilarang masalah makan ini, makan ini. Mereka dilarang kawin dengan berbagai cara-cara pengajaran-pengajaran. Banyak jemaat tersesat. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk lebih bertekun membaca kitab-kitab suci. Dia mengingatkan muridnya Timotius supaya lebih disiplin beribadah. Disiplin pengajaran, disiplin di dalam kesaksian. Saudara yang saya kasihi, tidak ada orang maju tanpa disiplin. Lihat Jepang maju karena disiplin. Walaupun Jepang menyembah matahari, agama mereka agama Shinto, tapi lihat kemajuan mereka jauh lebih maju dari Indonesia yang punya agama. Kita negara beragama, tapi korupsi banyak. Kita negara beragama, tapi juga banyak perzinahan, percabulan. Yang lebih sedihnya lagi, banyak orang pelayanan di mimbar tapi masih berzina, bercabul, berselingkuh. Itu yang lebih menyedihkan. Berani kita tampil di mimbar, berani kita jadi saksi. Kalau kita berani menjadi pelayan Kristus, kita harus berani membuktikan kita pelayan Kristus lewat cara hidup kita. Kalau belum mau tinggalkan dosa, jangan di sini. Bukan berarti sempurna.
Tapi jangan main-mainkan panggilan Tuhan. Saya nggak sempurna, saya bisa salah. Tapi kalau saya salah gelisah, cepat kembali kepada kebenaran. Jangan berani-berani saya khotbah, tapi saya melakukan banyak hal dosa sehari-hari. Itu yang lebih jahat di mata Tuhan. Daripada penjahat yang di luar sana membunuh, berzina, menjadi bandar narkoba, dia terang-terangan dan tidak mau melayani Tuhan. Lebih jahat di mata Tuhan, berani di mimbar, pornografi, berzina, berselingkuh, itu jauh lebih jahat. Dan Tuhan katakan apa? Munafik. Makanya yang paling dibenci Tuhan itu munafik. Saya tahu mereka ini tidak sempurna. Tapi paling tidak di hati kita tidak ada keinginan berbuat dosa. Itu yang benar. Kalau saya jatuh, karena saya sebagai manusia yang lemah, saya minta ampun sama Tuhan. Misalnya, saya bohong. Atau misalnya, mata saya terlanjur. Bisa juga terlanjur ya. Melihat wanita cantik. Dengan pakaian seksi. Terlanjur. Tidak sengaja. Mungkinkah tidak sengaja? Kan banyak doa kita, ampunilah kami Bapa, baik dosa sengaja atau tidak sengaja. Bilang sebelahnya, kau sengajanya itu. Pada umumnya kita sengaja, tapi kita bilang dosa tidak sengaja maupun yang sengaja. Berbohong sengaja, melihat wanita, melihat anak muda, sama aja. Sekarang ini mama-mama pun suka selera anak muda. Sama jahatnya zaman sekarang ini. Saya ajak sama-sama kita, jangan sampai disesatkan oleh paham-paham dunia ini. Yang pertama, saya mau terangkan sekali lagi, disiplin itulah jalan untuk maju. Tidak mungkin rohanimu maju tanpa disiplin baca Alkitab. Membaca Alkitab saat teduh itulah paling tinggi pertumbuhan rohani kita. Kedua, saat penuh penderitaan hidup, disitulah titik iman kita bertumbuh. Makanya terimalah penderitaan hidupmu dengan bersyukur walaupun berat. Karena saat menderita itulah iman bertumbuh. Saat baca Alkitab Roma 10 ayat 17 iman bertumbuh. Dalam kitab Petrus saat engkau penuh penderitaan itu iman bertumbuh. Makanya terimalah penderitaan walaupun berat. Tidak mudah penderitaan. Tapi penderitaan itu membuat imanmu bertumbuh. Bilang sebelahnya, terima penderitaanmu. Jalani penderitaanmu. Bersama Tuhan Yesus. Lihatlah kiri kananmu. Gak tanpa senyum, saking menderitanya hidupnya. Tak ada senyum sikit pun. Mengucapkan pun gak sanggup. Senyum pun tidak sanggup. Saking menderitanya. Banyak manusia hidup penuh penderitaan. Tapi kalau kau terima penderitaan, akan berubah jadi sukacita. Semakin kau tolak penderitaan, terus hidupmu penuh duka cita. Saya pernah di fase itu. Menolak masalah hidupku. Akibatnya aku stres dan susah hidupku. Tapi sejak aku belajar berdamai dengan masalah hidupku, ku terima, ku peluk masalahku. Soko, roh. Arwah biar kepeluk kau, apa masalahnya? Wadapi bersama Tuhan Yesus. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu menjalani penderitaan hidupmu. Teruskan perjuanganmu. Teruskan. Kalaupun satu selesai, belum total selesai. Masih ada yang menunggu. Sabar, satu-satu hadapi. Bilang sama masalah itu, sabar kalian, satu-satu ku hadapi. Masalah utang, masalah suami istri, mertua CS. Kenapa mertua CS? Karena semua saudara mertuamu lawanmu. Kalau kau lawan mertua, maka adik mertuamu poparannya 70 semua lawanmu. Kakak mertuamu semua 80, ikut yang di Belgia, di Balige semua lawanmu. Karena memang
memang begitu. Mereka kan sudah satu ikatan darah. Hadapi dengan kasih Tuhan, pasti berdamai. Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, yang pertama diingatkan, disiplin di dalam pengajaran. Disiplin di dalam pengajaran. Disiplin dalam pengajaran. Yang kedua diingatkan adalah disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah. Saya ajak sama saudara, tingkatkan disiplinmu. Masalah keuangan yang ada padamu salah satu adalah tidak disiplin pembukuan keuangan. Bukan kurang banyak berkat Tuhan, tapi kalau jujur tidak disiplin mengatur keuangan masuk, menulis, dan mengatur keuangan yang keluar. Primer, sekunder, tersier. Anak gadis, dengar. Mulai sekarang engkau harus punya pembukuan keuangan. Jangan seperti yang ku tahu. Gak ada gunanya Pak Pendeta menulis pembukuan keuangan. Kenapa? Belum kutulis udah minus. Ngapain kutulis? Orang udah tahu aku ujung-ujungnya minus. Ujung-ujungnya banyak masalah. Saya mau katakan, jauh lebih diberkati orang yang setia dalam mengelola keuangan. Lukas 16 ayat 10. Orang yang setia perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Perkara kecil di situ adalah mengatur keuangan. Bilang sebelahnya, atur keuanganmu. Bilang sama dia, supaya jangan banyak utangmu. Amin. Amin, Pak Utang. Amin. Jangan teruskan berutang. Jangan teruskan. Ibrani 13 ayat 5. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan teruskan. Satu belum siap utangmu. Ngapain utang yang lain lagi? Siapkan dulu ini. Bila perlu genapi kata Alkitab. Anak Tuhan tidak peminjam-minjam. Lain ya kalau meminjam KPR. Mobil, sepeda motor itu boleh. Itu kan asetmu, investasi asetmu. Ya, ini maksudnya minjam-minjam. Beli gincu, pinjam. Ke salon minjam. Beli handphone, minjam. Semua minjam. Saya mau katakan, belajar hidup apa adanya. Masalah rumah tangga 70% keuangan. Disiplin, anak gadis. Jangan hanya berat badanmu aja kau timbang-timbang. Uangmu juga perlu kau timbang-timbang. Kasihan aku lihat pernikahanmu nanti berantem. Kalau kurang uang, suami darting, istri darting. Sungguh pendek semua. Kenapa nggak ada uang? Saya ajak semua, please atur keuanganmu dengan baik-baik. Disiplin. Sekali lagi, orang yang disiplin pasti berkembang. Disiplin baca Alkitab, rohani bertumbuh. Disiplin olahraga, disiplin pola makan, pasti berat badanmu ideal. Pasti. Saya pun berjuang. Nggak gampang loh, jujur. Apalagi kalau udah makanan-makanan khas kita. Waduh. Perlu aku doa puasa untuk menolak semua itu. Nggak mudah, nggak mudah. Tapi orang disiplin itu yang berat badannya ideal. Disiplin. Disiplin olahraga, itu penting. Tapi lebih penting kata Alkitab. Latih dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Coba dibaca ayat yang ke-7 dikatakan. Pada ayat yang ke-7 jelas 7b. Latih dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Katakan, saya latih diriku beribadah. Katakan lebih semangat, saya latih diriku beribadah. Namanya latihan. Kalau latihan, baca Alkitab hari ini, besok bolong. Kan masih latihan. Lama-lama baca 3 kali dalam seminggu. Lama-lama 7 kali seminggu. Namanya latihan. Kalau latihan kan biasa jatuh bangun. Namanya latihan. Pokoknya ada kemauanmu berlatih. Karena jelas dikatakan ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Ibadah berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bahkan dikatakan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ibadah yang mendapat keuntungan besar kalau kita disertai rasa cukup. Artinya engkau merasa cukup dengan apa yang ada padamu saat ini. Jangan lihat punya orang. Apa yang ada padamu ada rasa cukup. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Walaupun dalam kekurangan keuangan, tapi engkau berkata terima kasih. Engkau masih memberi aku hidup. Terima kasih aku masih bernapas, masih berjalan. Masih kulihat istri, suami, anak-anakku. Terima kasih. Ini orang yang punya rasa cukup, banyak bersyukur dalam hidupnya. Tapi orang yang selalu kurang, mengeluh. Dan itu kejijikan di mata Tuhan. Jangan mengeluh lagi. Bukankah sudah Tuhan berikan nyawanya untuk kita? Bukankah telah disediakannya berkat bagi kita? Bukankah telah diberikannya hidup kekal kepada kita? Ingatlah, kita telah diberkati. Saudara datang ke gereja bukan cari berkat, karena sudah diberkati Tuhan. Berkat apa? Berkat hidup kekal. Berkat apa? Darahnya ku terima, dosaku disucikan. Aku telah ditebus, berkatnya telah ku terima. Jadi bukan lagi aku baca Alkitab supaya diberkati usahaku. Itu namanya iman transaksional. Jangan ikut Tuhan Yesus transaksi, bisnis. Tuhan mengasihi kita tulus. Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Kasihi Tuhan dengan tulus, tanpa syarat. Sekalipun doamu tidak dijawab, katakan, aku tetap ibadah. Aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan. Karena aku anaknya. Karena aku telah dikasihinya. Karena aku telah diselamatkannya. Oleh karena itu, jauhi iman transaksional. Tahukah saudara pelacur? Kasih uang, baru seks. Itu pelacur. Kadang-kadang istri pun bisa terjadi pelacur kadang-kadang kalau nggak benar imannya. Ada uang istri suami baru dicintainya. Gak ada uang suami nggak dicintainya. Itu transaksi. Nggak bisa seperti itu dalam pernikahan. Ikut Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel berkata, sekalipun Tuhan Allahku tidak melepaskan kami, aku tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh raja. Itu anak Tuhan. Saya berdoa, milikilah iman yang tulus. Sekalipun doamu tidak dijawab Tuhan, katakan di hatimu, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap mau sungguh-sungguh. Kalau begitu iman saudara, saya percaya berkat Tuhan yang mengejar saudara. Karena saudara orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus. Bukan karena bersyarat. Kasihi Tuhan tanpa syarat. Saya mengajak sama saudara, bertekunlah beribadah. Bertekunlah baca Alkitab, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Bukan karena ditambahkan, bukan karena ada bonus, bukan karena ada berkat, cari Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup. Karena Tuhan sudah memberkati. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku, maka aku mengasihimu. Lebih dahulu Tuhan mengampuniku, maka aku juga mengampunimu. Kalau dosaku yang banyak aja sudah diampuni, masa gak aku ampuni dosamu kepadaku? Dosaku yang banyak aja sudah diampuni Tuhan. Di kayu salib. Makanya saya mengampuni dosa orang yang jahat kepadaku. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni aku. Saya mengajak sama saudara disiplin beribadah. Disiplin dalam pengajaran. Ayat 7. Ayat 7 jelas dikatakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhilah tahayul. Saya tidak tahu di sukumu, mungkin ada di sini Nias, Batak,
Chinese, Manado, Jawa, Ambon, berbagai suku. Setahu saya ada beberapa suku di gereja. Walaupun paling banyak di sini adalah Batak sama suku kita Nias paling banyak. Coba lihat tahayul apa yang ada di dalam kampungmu. Cerita-cerita apa yang ada dongeng gak masuk akal tapi dikerjakan. Kalau di kampung kami jelas kalau ada orang meninggal dikuburkan cuci muka. Cuci muka. Siapa di sini yang pernah cuci muka di kuburan? Saya pernah cuci muka di kuburan. Tanya sebelahnya, apa arti cuci muka di kuburan? Kenapa tidak di wastafel? Tanya sama dia. So, aku kan diajari guru cuci muka lah di wastafel. Tapi ini cuci muka di kuburan. Boleh? Boleh. Karena untuk menyegarkan matamu. Supaya bawa mobil hati-hati pulang dari kuburan. Bolehlah. Supaya segar. Boleh. Tapi kalau karena ada keyakinan lain. Supaya jangan didatangi orang yang mati ini. Itu sesat. Pulang dari kuburan, tidak boleh lihat ke belakang. Bapakku dikubur, kulawan namboruku, kulihat. Tahun 86. Nanti kau dijemput. Sampai sekarang belum dijemput. Dan aku tahu bapakku gak sanggup menjemput aku karena sudah mati. Mana ada hubungan orang mati dan hidup? Tahayul. Jangan gunting kuku malam-malam. Bagus, supaya jangan kena daging. Jangan karena sial. Ada kupu-kupu di rumah, tamu mau datang. Apa hubungan kupu-kupu dengan tamu mau datang? Kucing tengah malam, meow. Begu datang, setan datang. Kucingnya lapar. Anjing lagi, udah komplit lah. Setan, bego ganjang, gondoruo lagi bergentayangan. Bilang sebelahnya, itu semua tahayul. Dongeng nenek lampir. Semua, aku tidak tahu apalagi makin ke kampung makin banyak. Dulu aku paling ingat lagi, kalau ada hujan, buat pisau terbalik di apa itu. Saya nggak tahu lah, mungkin adakah ilmunya nggak tahu. Yang ketahui ini sama mungkin kayak saya lah ya. Baru lebih parah lagi itu saya ingat diajari. Kalau datang kuntilanak, ambil paku, ambil martil, tokok kepalanya. Betul, kusiapkan loh, martil sama paku. Tidurlah aku. Kapan datang kau, ku paku kau. Saking sesatnya pengajaran itu. Wow, banyaklah. Dan lain-lain. Saya udah mau BAB di bus sama mamaku. Dikasih batu, pegang batu. Pegang. Betul pula, jadi gak jadi BAB. Aku percaya loh, sampai SMA itu masih percaya. Rupanya masuk akal. Masuk akal, bukan ini jimat. Otakku jadi ke batu ini. Dari perut lari ke batu. Kan pertama otakku di perut. Aduh, pindah ke sini. Oh, udah ke sini dia pindah. Masuk akal aja sih. Tapi ini bukan magic. Silakan nyapu malam-malam hari, silakan. Risikonya kurang bersih. Maka sebaiknya jangan nyapu malam hari. Itu aja. Jangan percaya-percaya yang tidak-tidak. Gak boleh anak perempuan makan depan pintu. Gak boleh. Nanti gak laku kau. Masa apa hubungan makan di depan pintu gak laku? Makin banyak lah cerita-cerita itu. Tanya sebelahnya. Sebutkan satu di kampungmu apa tahayul-tahayul yang kau lakukan. Diskusi 1 menit. Karena di sini banyak kulihat wajah-wajah tersesat ini semua. Wajah tersesat kalian semua. Tuhan, kuajarilah mereka Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar. Amin. Tinggalkan tahayul, tinggalkan dongeng-dongeng. Enggak salah adat bagi saya. Pakai ulos, pakai adat, silakan.
Sepanjang gak menyalahi Alkitab. Ulos kan simbol aku orang Batak. Ada belangkon, simbol orang Jawa. Ada mungkin tombak orang Nias pakai acara tarian ada tombaknya. Itu kan budaya simbol peperangan mereka saja. Bagi saya tidak ada masalah sepanjang tidak ada keyakinan. Sepanjang tidak memindahkan imanku dari Kristus, itu tidak dosa. Pokoknya imanku ada pada Yesus. Kalau engkau berdoa di kuburan, boleh. Berdoalah di kuburan. Kena habis ziarah, mau pulang, bawa mobil. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya selamat-selamat. Enggak salah. Tapi kalau kau berdoa di kuburan, opung, bagaimana tang yang namanya opung. Pung, dengar doa kami opung. Berkati opung, cucumu ini pung. Belum ada jodohnya, umur udah 30 loh pung. Kasihan si Deborah ini pung, kasihan Deborah ini pung. Asal ada pacarnya gagal, pokoknya entah apalah, tolong lo opung. Opungmu gak bisa lagi memberkatimu. Tulangmu gak bisa memberkatimu. Tuhan memberkatimu lewat doa tulangmu. Harus kita mulai mengevaluasi. Mulailah evaluasi. Saudara sudah orang hidup punya akal budi. Jangan lakukan tahayul-tahayul nenek moyang. Nanti entah apa-apa diajari. Dilakukan terus. Songono toto. Jangan. You are clever. You are smart. Wisdom. Ada hikmat Tuhan. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Standarnya firman Allah. Tekun beribadah. Mr. Henry, come here. Mr. John, come here. Mr. Salomo, calon menantuku, come here. Ini calon menantuku dia ya. Sini. Mr. Henry di depan, tengah-tengah. Oke. Tubuh manusia ada 3 bagian. Pertama, roh. Kedua, jiwa. Ketiga, tubuh. Roh kita memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Oke, sekarang ini rohnya. Oh, ini bukan roh lah. Tubuh di luar dulu. Tubuh keren. Tubuhnya keren karena dijaga. Olahraga? Olahraga pantas, cocok. Dia latih badaninya terus olahraga. Olahraga. Pola makan dijaga? Dijaga. Pola tidur dijaga? Dijaga. Oh enggak dijaga juga, kurang. Oke, pola tidur, pola makan, pola olahraganya, semua dijaga dia. Sehingga tubuhnya sehat. Ini jiwa. Ini tubuhnya, ini jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, perilaku. 3P. Ya, perasaan, pikiran, kemauan. Kemauan itu di jiwa. Kemauan. Saya ulangi sekali lagi, jiwa itu dalam dirimu adalah punya perasaan, pikiranmu, dan kemauanmu. Punya kemauan, itu jiwamu punya kemauan. Ini yang sering stres. Perasaannya sedih, susah. Ini kan jiwa. Ini yang tertekan kan jiwa. Ini roh. Tubuh, jiwa, roh. Roh inilah yang kekal. Bukan tubuh. Roh inilah yang ada di lapisan paling dalam. Dalam tubuh saya, paling dalam itu roh. Makanya roh itu yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, roh itulah yang menghidupkan. Daging sama sekali tidak berguna. Itu bunyi Yohanes 6 ayat 63. Daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang menghidupkan. Jadi yang menghidupkan si Adam, pertama di Kejadian 2 ayat 7, Allah menjadikan Adam udah lengkap tubuhnya. Belum dikasih roh, dia nggak hidup. Yang menghidupkan si Adam ketika Allah menghembuskan roh kepada dia. Nefes, napas. Dihembuskan roh, maka roh inilah yang menghidupkan tubuh dan jiwa.
Makanya menurut Yohanes 6 ayat 23, rohlah yang menghidupkan. Ini yang menentukan engkau hidup atau mati, roh. Bukan daging. Pertanyaan, mana yang lebih dikasih makan? Daging, makan BPK, capcay, pangsit, puyung hai, semua masuk semua itu tubuh. Itu yang paling sering kita kasih makan kan? Itu kan? Ini yang paling kita jaga kan? Kalau kau pakai handphone, kau kaca-kaca kan bukan roh mau kau kaca-kaca, betul nggak? Bukan. Tubuh. Kalau mau lihat cowok, mana kau lihat duluan? Roh, jiwa atau tubuh? Oke, betul lah tubuh, betul lah. Mana yang menarik di hatimu? Rohnya, jiwanya atau tubuhnya? Makin sesat kan tubuh lagi semua. Udah aku bilang tadi berbuih-buih mulutku. Yang menghidupkan itu roh. Ini gak ada gunanya. Kalau gak ada ini. Yang jugal kailah kelempah. Tubuh tanpa roh mati. Setuju? Berarti yang menghidupkan ini apa? Harus ada roh. Jadi mana yang lebih harus diperhatikan? Tubuh atau roh? Bilang sebelahnya, harusnya. Jiwa, apa makanan jiwa? Healing. Healing dia ke Brastagi, pulang-pulang pening. Karena healing utang, dia utang, masih pinjam sama Mbak David bayar uang retreat. 200. Pergi dia ke Podomoro, nonton 21 untuk refreshing jiwa. Betul? Pergi dia dengar-dengar musik. Ah itu jiwa. Main musik si Hani, ini jiwa. Wow. Jiwanya perlu juga diisi. Perlu dijaga juga jiwanya. Keseimbangan kerja dengan rileks. Perlu. Makanan jiwa, perlu refreshing, perlu healing. Perlu, saya harus katakan perlulah. Kalau nggak sanggup duitmu ke Belgia, ke Bali G. Kalau nggak sampai ke Bali, ke Pantai Bali. Ada itu Pantai Bali, dekat itu. Bali kan agak jauh, mahal. Pantai Bali ada, daerah Tuntungan, Pantai Bali namanya. Apa makanan roh? Firman. Firman itu makanan roh. Firman Tuhan, makan. Pagi, siang, malam. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka apapun yang kau kerjakan beruntung dan berhasil. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau bagaikan pohon yang tumbuh subur lebat, berbuah lebat. Kalau rohmu cukup makan firman, rohmu cukup berdoa, beribadah, sel group, ibadah raya, saat teduh, tiap hari makan firman. Saat di kantor, Pak Pendeta memberikan WA firman Tuhan, baca. Saat engkau ada waktu, karena di gadgetmu sudah ada firman Tuhan, baca. Rohnya kuat, rohnya diberkati. Maka dia seperti Mazmur 1 ayat 1. Maka ini akan segar. Dia akan segar. Dia akan semangat. Dia akan kuat. Walaupun ada tekanan jiwanya. Mertuanya menyakiti dia. Ada istrinya menyalipkan dia. Ada kawan main musiknya yang memfitnah dia. Ada teman bisnis yang menyakiti dia. Banyak kali bertubi-tubi. Karena rohnya kuat. Rohnya kuat. Maka dia kuat. Dia tidak mudah sakit hati karena rohnya kuat. Kuat dia, gini dia kuat. Maka dia kuat, ini, coba gini kan tanganmu, gini kuat, kau kuat. Jadi kuat kontak dia. Dia kuat gini jadi kuat. Tapi kalau dia nggak baca Alkitab, dia nggak berdoa, malas baca Alkitab, malas berdoa, dengar khotbah pun modom. Bangun pas kolekte.
Masih lumayan loh. Ada orang sampai kolektif pun tidur. Bangun dia terus. Nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak ada ibadah. Malas isi rohaninya. Lemas, gini gaya. Maka mukanya kayak mana di jiwanya? Ginilah. Maka tubuhnya kayak mana? Tergantung ini. Tergantung ini. Tapi dia sadar. Baca firman Tuhan. Wah, tiap hari baca firman. Tiap hari doa. Waduh, satu dikirim Pak Gembala langsung dibacanya. Langsung dibalasnya. Amin, yes. Langsung dia penuh. Dan dibacanya lagi pas ada di rumah sakit waktu sederhana. Dia baca. Rajin, rohnya kuat terus baca kuat dan akhirnya jiwanya juga nggak mau sakit hati. Tubuhnya juga kata aku bisa. Tiga-tiganya begini. Wow, kami bisa. Wow, tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Kembali ke tempat. Kasih makan rohani. Kasih makan rohani supaya kau jangan mudah mengeluh. Kenapa dirimu mudah mengeluh? Rohmu kurus, rohmu kering. Bahkan kalau engkau mencari pasangan, lihat dulu rohnya. Dari mana Pak dia kelihatan rohnya? Lihat apakah dia suka beribadah. Apakah dia takut akan Tuhan. Ukuranmu bukan tubuh. Amsal 31 ayat 30, kecantikan adalah kebohongan. Kemolekan adalah sia-sia. Makanya banyak pernikahan hancur, tertipu di tubuh. Banyak pernikahan hancur, tertipu di tubuh. Cantik, ganteng. Kau tertipu. Rohnya lihat. Sukakah dia baca Alkitab? Sukakah dia berdoa? Sukakah dia beribadah? Kalau dia takut Tuhan, gak mungkin menyakiti pasangannya. Membentak pasangan pun gak mungkin. Saya takut akan Tuhan. Saya janji sama Tuhan, tidak mau bentak istriku sekalipun. Bertahun-tahun sudah kulakukan. Membentak anak-anakku pun aku tidak mau. Karena aku takut akan Tuhan. Jangankan selingkuh pikiranku. Terlintas kepada siapapun saya tidak mau. Saya takut akan Tuhan. Kalau saya takut akan Tuhan, saya setia. Saya mengasihi dia. Saya akan ada bersama istriku. Saat dia sakit, aku di sampingnya. Saat anak-anakku sakit, saya di sampingnya. Menggantikan pelayananku banyak. Menggantikan suami tidak ada. Menggantikan ayah tidak ada. Makanya anak gadis, jangan tertipu lewat kegantengan itu. Lihat, adakah dia baca Alkitab? Cek sama dia ketika dia sudah mulai PDKT, mendekatimu. Mulai kau naksir sama dia. Mulai agak-agak kau tanya. Apakah abang suka baca Alkitab? Tidak. Pertimbangkan untuk diputuskan. Atau ujian ulangan, atau remedial. Ya, kalau dia rohnya kuat, jiwanya kuat, tidak mudah sakit hati. Orang yang mudah sakit hati, jiwanya kerdil. Bayi rohani. Mau pelayan apa pelayananmu? Mau apa gelarmu di gereja? Doktor teologi, gembala, eporus, bisop, apapun, ketua umum. Kalau masih sakit hati, bayi rohani. Orang dewasa rohani sudah bebas sakit hati. Saya melatih diriku bebas sakit hati. Mungkin kecewa ada sesaat. Tapi tidak kuizinkan sakit hati berdiam di hatiku. Ya, kita manusia. Bisa kecewa lewat perbuatan seseorang. Bisa. Tapi saya tidak mau sakit hati. Apalagi tinggal di hatiku, dia gak boleh tinggal. Karena tidak kuizinkan si sakit hati tinggal di hatiku. Orang yang rohnya bagus, jiwanya bagus, tubuhnya. Dia akan menjaga kesaksian hidupnya. Jaga kesaksian hidupmu. Dalam perkataan. Dalam perilaku, tingkah laku. Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dalam kesucian. Jaga. Jaga kesaksian. Ingat. Teladan hidup lebih berpengaruh daripada perkataan. Cara hidupmu jauh lebih bersaksi daripada banyak ibadah kita. Khotbah saya ini tidak berdampak bagimu. Kalau saya tidak menghidupi firman Allah. Tapi ketika saudara menghidupi firman Allah. Saudara menjadi kesaksian yang baik. Maka orang akan terpengaruh untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jaga kesaksian hidup. Jaga kesucianmu.
anak gadis. Jangan izinkan tanganmu dipegang laki-laki yang belum diberkati. Karena engkau baik suci Allah. Jaga matamu anak muda. Karena matamu itu jendela hatimu. Karena Matius 5 ayat 28, kalau engkau melihat wanita serta menginginkannya, berzina. Berzina kalau engkau melihat seseorang wanita, menginginkannya. Demikian juga anak gadis, mama juga. Kalau kau lihat anak muda, kau menginginkannya saja, sudah berzina. Jaga cara pakaianmu anak gadis. Jaga tubuhmu. Tubuhmu itu rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Jangan izinkan tubuhmu dipermainkan oleh laki-laki. Kalau engkau merendahkan tubuhmu, laki-laki lebih merendahkan tubuhmu. Tapi kalau engkau menghormati tubuhmu, laki-laki yang terhormat datang padamu. Tapi kalau engkau memurahkan tubuhmu, laki-laki murahan yang datang padamu. Manusia menarik kepada yang sama. Tergantung dirimu, kau buat murah atau seharga darah Yesus. Bukan berarti jadi sombong maksud saya. Menjaga kesucian. Jaga tutur kata. Jangan lagi ada kata binatang. Jangan lagi ada kata pornografi. Jangan lagi memaki, jangan lagi mengutuk. Kalau di hatimu ada Tuhan Yesus, kata-katamu mendatangkan kasih karunia. Mendatangkan semangat, membangun, memberkati orang. Jauh dari dirimu. Sesakit hati apapun dirimu, kalau rohanimu kuat, kata-katamu akan memberkati pasanganmu. Kata-katamu akan memberkati keluargamu. Jaga perilaku. Jaga kesetiaanmu dengan pasangan. Jaga komitmen setia sampai maut memisahkan. Tuhan memberkatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.